Oke, baik. Bisa kalian lihat sendiri di lembar kerja kalian itu kan akun-akunnya ini udah tertulis ya. Tuh. Jadi kalian tinggal memasukkan angkanya saja dan itu pastinya memudahkan pekerjaan kalian gitu, karena kalau nggak salah pernah di LSP tahun sebelumnya ini tuh arus kasnya itu kosong gitu, formatnya tuh benar-benar kosong, jadi nggak ada nih akun-akun yang udah ditulisin kayak gini gitu. Artinya itu pekerjaan kalian akan lebih sulit karena kalian harus tulis sendiri akun mana aja sih yang termasuk kegiatan operasional, mana yang termasuk kegiatan investasi, dan mana yang kegiatan pendanaan gitu. Kalian harus tahu ini semua susunannya kayak gitu. Tapi karena ini sudah diisikan, jadi tinggal mengisi angkanya saja gitu. Nah, kita akan mulai masuk dari kegiatan operasional. Di sini ada earning after tax, bad debt expense, depreciation expense, sampai loss on disposal. Nah, ini semua angkanya didapat dari worksheet. Ini sengaja saya tulisin sumber angkanya tuh dari mana aja biar kalian gak bingung ini dapat dari mana. Ya, jadi ini sampai sini itu semua angkanya diambil dari worksheet, tentu saja di bagian yang paling terakhirnya ya. Tinggal kalian pindahin aja. Nah, terus di sini dari mulai akun account receivable sampai dengan final tax payable ini diambilnya itu dari selisih tahun 2019 dan 2018 di balance sheet, di laporan neraca gitu ya. Terus di sini juga terbagi dua nih, ada akun-akun yang termasuk aktiva dan akun yang termasuk dengan pasiva gitu. Dan di sini juga ada yang dikurungin dan yang tidak dikurungin. Bedanya apa? Bedanya ini saya tulis penjelasannya di sini. Nih ya, jadi angka-angka tersebut diambil dari selisih tahun 2019 dengan tahun 2018. Nah, akun-akun yang di sebelah kiri dari mulai current asset, petty cash sampai dengan fixed asset, akumulasi depresiasi equipment itu termasuk ke dalam aktiva ya. Pokoknya sisi kiri itu adalah aktiva, dan yang sisi kanan mulai dari utang sampai dengan ekuitas itu termasuk ke dalam pasiva ya. Terus saya jelasin dulu nih, kalau misalnya dia kolom aktiva, jika angka selisihnya positif atau tidak minus, maka artinya terjadi pengeluaran kas. Namun jika minus atau sebaliknya, maka terjadi penerimaan kas. Jadi ini nih diselisihin nih ya. Contohnya tadi kan kita mintanya account receivable yang pertama. Account receivable tahun 2019 dikurang dengan account receivable di tahun 2018. Nah, ini dikurang, ini kan hasilnya positif kan atau tidak minus. Nah, kalau misalnya tidak minus artinya terjadi pengeluaran kas. Ya kan? Dan jika pengeluaran kas, maka harus ditulis menggunakan tanda kurung. Kan pengeluaran namanya juga, berarti dia akan mengurangi kas kamu kan. Makanya ditulisnya harus pakai kurung di sini. Nih, ya kan, account receivable. Kamu tulisnya di dalam kurung. Begitu juga dengan akun-akun aktiva yang lain, pasti ditulisnya di dalam kurung karena dia hasilnya pasti positif. Ya. Nih, kita lihat misalnya account receivable tadi kan positif, terus allowance ada nggak sih? Oh, nggak ada. Employee 4 juta dikurang 2 juta kan hasilnya positif kan, 2 juta. Merchandise juga ini dikurangin kan hasilnya gedean yang ini, positif. Makanya aktiva akan selalu dikurung gitu ya. Kebalikannya sama yang pasiva nih, bawahnya mulai dari accounts payable sampai dengan final tax payable. Ini kan masuknya pasiva dan dia tidak dikurung. Kita lihat perbedaannya. Nih, kalau untuk pasiva ini tuh kebalikan dari aktiva. Kalau pasiva, jika angka selisihnya positif, artinya terjadi penerimaan kas. Ya, dan karena penerimaan maka tidak digunakan tanda kurung. Kayak misalnya kita lihat ya, pasiva account payable. Ini
dikurang ini kan artinya positif atau tidak minus, dan artinya ada penerimaan kas. Makanya ini semua nih dari account payable sampai final tax payable 4 ini ditulisnya tidak di dalam kurung kan ya, gitu. Jadi tinggal kalian pindahin aja. Dan ingat, mulai dari account receivable sampai final tax ini selisih ya, yang diambil selisih, bukan angkanya, plek-plekan gitu. Jadi kalian harus menghitung dari selisihnya 2019 dikurang 2018 selisihnya berapa, dan itu yang kalian tulis di sini gitu ya. Setelah kalian tulis di sini kan ada jumlah arus kas dari kegiatan operasional. Jadi mulai dari atas sampai dengan bawah itu kalian jumlahkan ya, ditambahin, totalkan. Tentunya kalau ada dalam kurung ini berarti artinya dikurang ya. Terus nanti totalnya taruh di sebelah kanan. Ini jumlah arus kas dari operasional gitu. Lanjut ke kegiatan investasi. Nah, kegiatan investasi ini ada 3, ada penjualan, hasil penjualan kendaraan, pembelian kendaraan, dan pembelian tanah. Angka-angka ini didapatnya dari mana? Dari halaman 3 di soal informasi data. Kalian buka, ini kan soalnya ya, halaman 3-nya nih, halaman 3 diambil dari sini, informasi kok ngebur, bentar. Nih, halaman 3 diambil keterangannya dari sini, informasi data terpilih ya, pembelian tanah, terus pembelian kendaraan, dan penjualan kendaraan. Jadi angkanya didapat dari sini ya. Tadi mana penjualan kendaraan 170 juta, terus pembelian kendaraan 25 juta, dan pembelian tanah 350 juta ya. Ini pembelian di dalam kurung, kenapa ya? Jelas karena kan kita beli mengurangi kas kan, makanya harus dikurungin itu. Terus ini juga ditotalkan nih, kan ada jumlah arus kas dari kegiatan investasi, ini dikurangin ini ya, pasti akan hasilnya minus ya, karena kan lebih besar yang minus. Nggak apa-apa, kalian tulis aja, tetap ditulis di dalam kurung karena dia lebih gede yang dikurangi kan gitu, tulis. Terus yang terakhir adalah arus kas dari kegiatan pendanaan. Nah, di sini ada cash payment bank loan atau pembayaran kredit ke bank sebesar 90 juta. Nah, ini diambil dari selisih di balance sheet tadi. Bentar, selisih balance sheet bank loan. Nih, bank loannya kan ini. Di tahun 2019 segini, di tahun 2018 segini. Kalian hitung selisihnya, dapatlah angka 90 juta. Itu. Makanya angkanya di sini adalah 90 juta. Dikurungin ya, karena kan lebih besar yang tahun 2018. Nah, terus ditulis lagi deh jumlah arus kas dari kegiatan pendanaan 90 juta, ditulis lagi di sebelah kanan. Lalu baru di sini ada arus kas pada bulan Desember 2019. Nah, ini kalian totalkan. Yang 917 juta dikurang 205 juta dikurang 90 juta. Hasilnya segini, 622 juta sekian. Itu. Terus di bawahnya di sini ada saldo kas per tanggal 1 Desember di awal tahun. Di awal periode. Ini 444 juta sekian. Angkanya dapat dari mana, Bu? Yang 440 juta ini udah saya tulisin ya. Diambil dari petty cash plus Bank BNI atau kas bank di tahun 2018. Jadi dari sini angkanya. Ini 10 juta petty cash ditambah dengan Bank BNI 434 juta sekian. Ini 2 ya. Ini adalah saldo kas awal periode 2019. Ya kan dia ini nih saldo di 2018. Pasti otomatis kalau saldo akhir 2018 dia akan menjadi saldo awal di 2019. Jadi diambilnya angkanya dari sini. Ya.
Terus saldo kas di akhir periode Desember 2019 berapa? Ini adalah total ya, atau penjumlahan dari 600 juta ini ditambah dengan yang 400 juta ini. Hasilnya segini, 1 miliar 66 juta sekian. Dan angka ini harus sama dengan petty cash plus Bank BNI di tahun 2019. Jadi harus kalian cross check sama angka yang di sini. 9 juta ditambah 1 miliar sekian ini, angka ini 2 harus sama hasil penjumlahan di sini. Dan kalau ini udah sama, berarti artinya laporan arus kas kalian itu benar dan selesai sampai di sini. Kayak gitu ya. Ini silahkan kalian kerjakan dulu dan disimak videonya baik-baik karena panjang. Jika sudah dikerjakan dan menemui hambatan atau nggak ngerti di mana gitu, bagian mana, kalian bisa langsung tanyain aja ke saya ya, di Japri. Oke, selamat mengerjakan.